Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian ya, Pak Guru Chandra. Kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 2, subtema yang pertama. Tapi sebelumnya Pak Guru minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga dalam belajar nanti kalian tidak diganggu sama setan. Dan juga apa yang Pak Guru sampaikan bisa masuk ke kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita kembali ke Bahasa Indonesia tema 2, subtema yang pertama. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah yang pertama KD 3.8 atau KD pengetahuan. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, KD 4.8 atau KD keterampilan, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka buku siswa halaman 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, kalian dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, kita materinya adalah kali ini dongeng. Dongeng sih apa ya? Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi. Fiksi itu khayalan ya, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng termasuk bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Sekarang unsur-unsur dongeng apa saja? Ada 6 ya. Coba kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa? Tema adalah pokok permasalahan suatu cerita, gagasan atau ide pikiran. Contoh dari tema itu, contohnya adalah tema tentang pendidikan contohnya. Yang kedua, tokoh dan watak tokoh. Nah, tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Sekarang watak. Watak tokoh itu adalah karakter atau sifat yang dimiliki tokoh, sehingga bisa memberikan gambaran si tokoh dalam cerita tersebut. Itu tokoh dan watak tokoh ya, termasuk dalam unsur-unsur dongeng. Sekarang yang ketiga adalah latar. Latar cerita. Latar siapa? Nah, latar atau setting cerita itu merupakan gambaran tempat atau waktu ya. Tempatnya nanti di mana dongeng tersebut, waktunya kapan. Nah, itu namanya latar dari cerita. Itu unsur dongeng nomor 3. Sekarang yang keempat, unsur dongengnya adalah alur cerita. Alurnya apa? Alur cerita adalah tahapan atau jalannya suatu cerita. Contoh dari alur cerita itu ada alur maju. Ya, jadi dari awal sampai akhir cerita dongeng itu maju terus. Nah, itu. Ada juga alur mundur. Dari awal dongeng sampai akhir itu mundur. Dari sekarang mundur ke belakang, ke masa lalu, masa lalu, masa lalu. Seperti itu. Itu namanya alur mundur. Nah, alur campuran itu alur keduanya, antara alur maju dan alur mundur. Itu namanya alur cerita. Yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pengarang untuk menempatkan tokoh atau pelaku di dalam cerita untuk menyampaikan ceritanya. Nah, itu namanya sudut pandang. Nah, yang keenam ini amanat atau pesan. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang yang memiliki arti positif untuk para pembaca di dalam sebuah cerita. Nah, biasanya kalau dongeng itu ada amanat atau pesan yang bisa diambil. Biasanya pesannya berupa yang positif-positif ya. Nanti kita akan mencobanya di sana. Nah, sekarang bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Ada dongeng judulnya Pohon Apel yang Tulus. Nah, Pak Guru bacakan dongengnya. Ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar.
Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu kisah persahabatan antara pohon apel dan anak laki-laki. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nih, Pak Guru sudah menuliskannya untuk kalian. Yuk kita bahas bersama-sama. Siapa teman pohon apel? Dari siapa? Temannya adalah ya, seorang anak laki-laki. Betul. Terus yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang dirasakan apa? Iya, pohon apel merasa sangat senang sekali. Ya, karena bertemu teman bermainnya. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikannya apa? Ada dua nih kalau nggak salah. Pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah. Atau pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Nah, ada dua ya kebaikan pohon apel. Terus yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kenapa ya? Iya, pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Nah, terakhir yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Menangis bukan karena sedih ya. Menangis itu karena bahagia. Nah, ini. Pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama dengan temannya lagi. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan teman lamanya. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalian bisa buka buku siswa halaman 11. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Nah, coba kalian simak dongeng berikut ini. Ada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, dongengnya seperti apa ya? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Pengarangnya adalah Aesop, namanya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, itu mencela pohon tua. Nah, kemudian pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, itu.
Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, tadi udah selesai ya. Nah, udah selesai. Sekarang coba pesannya apa dari cerita tadi. Nah, pesan moralnya apa? Nih, ada 3. Pak Guru sudah merangkumnya. Yang pertama, apapun yang terjadi tidak boleh mengeluh. Apapun itu, kamu tidak boleh mengeluh. Harus selalu bersyukur. Nah, itu pelajaran PPKN. Pas sekali. Terus yang kedua, tidak boleh menghina atau mencela orang lain. Nah, tidak boleh ya menghina atau mencela. Apalagi tadi si pengembara itu sudah enak-enakan duduk di bawah pohon besar, masih tetap menghina. Nah, padahal itu sudah melindungi dari teriknya matahari. Nah, tidak boleh itu menghina. Yang ketiga, selalu bersyukur. Nah, tadi sudah ya, atas apa yang telah terjadi. Ya, apapun itu, kalian wajib bersyukur dan jangan mengeluh. Nah, itu. Sekarang masuk ke pembelajaran yang keempat. Kalian bisa buka buku siswa halaman 27. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan kegiatan berdiskusi. Kalian dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng, kalian dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Nah, sekarang bacalah dongeng berikut ini. Karakternya apa ini dari masing-masing tokoh pada dongeng berikut ini ya. Ada dongeng berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ini. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri yang pertama, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri yang kedua, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri yang pertama, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Nah, bunga sedap malam kemudian berkata, aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek pun berkata, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Ya, bunga mawar biru akhirnya berkata, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengandung para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek, aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Nah, bunga melati, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itu. Ya, sekarang tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng serta karakternya atau sifatnya atau wataknya. Nah, Pak Guru sudah merangkumnya. Nah, ini. Ada 5, ya, tokohnya ada 5. Yang pertama adalah bunga sedap malam. Tokohnya suka iri. Nah, tapi dia berani untuk meminta maaf. Bunga anggrek sama ya, karakternya iri hati, tetapi dia berani meminta maaf.
Bunga mawar biru sama juga, iri hati, berani meminta maaf. Nah, bunga melati ini baik hati, sabar, dan pemaaf. Nah, harus memaafkan orang yang sudah meminta maaf. Itu karakter dari bunga melati. Putri, nah tadi ada putri 1, putri 2. Ya, suka pada bunga-bungaan. Nah, ini karakternya. Sekarang tulis pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Pesannya apa? Ada 3, Pak Guru ini. Coba kalian juga mencocokkan ya. Yang pertama, kita tidak boleh iri terhadap orang lain. Tidak boleh iri kepada orang lain. Yang kedua, bila berbuat salah, kita harus berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus selalu baik kepada siapapun walaupun orang lain tetap memusuhi kita. Nah, itu pesan yang terkandung pada dongeng untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Sudah selesai pelajaran bahasa Indonesia tema 2, subtema yang pertama. Sekarang kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Nah, ada 3 kalau tidak salah tugasnya. Yang pertama, sebutkan 3 pesan yang terdapat pada dongeng di bawah ini. Nah, ada dongeng. Kalian nanti tulis pesannya apa. Nah, asal mula buah kelapa. Pak Guru bacakan nih. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu pohon kelapa. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, ini ada dongeng berjudul Petani yang Baik Hati. Ini untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3 nanti ya. Ada dongeng, kita bacakan dulu. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir.
Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, itu adalah sekelumit dongeng petani yang baik hati. Sekarang pertanyaannya nomor 2. Tulislah 3 pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Yang ketiga, tulislah 4 perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Ya, jangan lupa kalian kerjakan. Nanti sewaktu-waktu akan Pak Guru kumpulkan dan dinilai. Nah, itu. Sekian dan terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah Pak Guru buat. Jangan lupa tugas dikerjakan dan terus belajar supaya nanti pada saat tes kalian bisa mengerjakannya. Ya, sekian dari Pak Guru, sampai ketemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.